Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi rahmat dan hidayah sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Allah. Salawat dan salam hanya tersurah kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan beserta pengikutnya yang kita tunggu syafaatnya sampai di yaumul akhir. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila nanti banyak kata-kata yang kurang berkenan. Yang saya hormati Bapak Sarwadi, Bapak Kepala Sekolah SMP 4, yang saya hormati rekan-rekan guru beserta tenaga administrasi Sekolah SMP Negeri 4, izinkan saya berenung bersama di sini. Dalam kesempatan kali ini kita berenung bersama untuk bertobat kepada Allah SWT. Tanpa sadar dalam aktivitas kita sehari-hari sering menimbulkan kesalahan dan kekilafan, yang mana itu semua merupakan salah satu penyebab dari turunnya azab dari Allah. Sementara selama ini kita sering melakukan sikap yang masa bodoh terhadap dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan. Salah dan dosa adalah sifat dasar manusia. Karena itu, setiap manusia perlu waspada terhadap sikap masa bodoh atas dosa-dosanya yang sering dilakukan. Sebagai umat Islam yang baik, bagi kita tak kalah kita terjatuh dalam perbuatan dosa, bersegeralah kita bertobat kepada Allah. Bukannya Rasulullah SWT telah bersabda bahwa setiap anak cucu Adam adalah pelaku dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tobat artinya meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan kemaksiatan, menuju ketaatan kepada Allah, karena Allah sebagai zat yang wajib disembah dan ditaati. Tobat itu hukumnya wajib disegerakan dan haram ditunda-tunda. Tobat adalah perintah Allah dan Rasulullah untuk disegerakan. Tobat diperintahkan Allah adalah tobat nasuha, seperti sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan menghapus kesalahan-kesalahan kita, kemudian memasukkan kita dalam surganya yang mengalir air di bawahnya sungai-sungai, memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan. Mereka sambil mengatakan, ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Bapak Ibu yang saya hormati, tobat adalah meninggalkan dosa-dosa atau kesalahan atau keburukan karena takut kepada Allah, menyesalkan perbuatan maksiat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, serta memperbaiki yang mungkin bisa kita perbaiki. Hakikat tobat adalah
perasaan hati yang menyesali perbuatan dosa atau maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usia serta menahan diri dari dosa-dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat itu sendiri. Taubat mencakup penyesalan diri seorang hamba kepada Robnya dan memperoleh hidayah kembali kepada Allah. Untuk melaksanakan taubat nasuha, ada beberapa syarat, ada beberapa catatan agar kita bisa melaksanakan taubat nasuha. Di antaranya, taubat harus dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, bukan hanya untuk tujuan dunia, bukan hanya tujuan untuk menutupi kesalahan, bukan hanya tujuan untuk bisa dianggap orang yang soleh dari orang lain. Yang kedua, taubat nasuha adalah menyesal dan merasa sedih atas dosa-dosa sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya. Yang ketiga, taubat nasuha berarti kita segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Bila maksiat itu dimaksudkan yang dilakukan adalah perbuatan yang haram, maka kita segera meninggalkannya. Bila dosa yang dilakukan itu ingkar dari kewajiban kepada Allah, maka ia segera bergegas untuk melakukannya. Apabila bisa diqadha, yang ditinggalkan bisa diqadha berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, taubat nasuha bertekad untuk tidak akan melakukan dosa atau maksiat di masa yang akan datang. Berhenti sampai di sini untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. 5. Taubat itu dilakukan sebelum saat permintaan taubat telah habis. Karena ada batas taubat itu bisa terima oleh Allah. Ada 2 batasan. Yang satu, habisnya saat permintaan taubat dari manusia adalah pada saat matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, batasan untuk habisnya masa permintaan taubat seseorang di saat kematian telah menjemput kita, di saat kematian telah mendatangi kita sebagai manusia. Untuk itu, segeralah kita bertobat terhadap atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, baik dosa ataupun kesalahan, baik itu yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Keutamaan untuk bertobat. Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya tetap membuka pintu tobat bagi hambanya. Maka dari itu, mari kita senantiasa untuk bertobat dan bertobat atas dosa dan kesalahan kita. Ada beberapa cara untuk bertobat. Di antaranya, kita jangan putus-putus untuk beristighfar setiap saat, karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Kita sudahi hal-hal yang tidak baik selama ini dan kita tingkatkan kebaikan untuk amal baik. Setiap hari diisi dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, memperoleh inayah dan hidayah dari Allah.
sampai ajal menjemput kita. Amin. Ya Allah, izinkan hamba mengetuk pintu tobat-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.